Oke. Sip. Ayo, Bang. Yuk. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini selain kita menyambangi Polda Metro, ya, memang ada panggilan secara telepon dari para pelapor, ya, jadi 3 pelapor dari JPKP dengan kuasa hukumnya, dan kita Pradi Bersatu, dan para pelapor ada Andi Kurniawan juga, tapi kayaknya sudah berada di dalam. Nah, kita nggak tahu nih, ya, apa urgensi pemanggilan ini, ya. Tetapi saya rasa kayaknya sih ada hubungannya dengan pelimpahan berkas, mungkin seperti itu, atau mungkin ya ada split berkas mungkin karena kedatangan Egy Sujana, ya, baru-baru ini, atau seperti apa. Nah, sebentar kita coba berkomunikasi dengan penyidik. Kita nggak mau menerka-nerka ada apa kok tiba-tiba para pelapor dihubungi by phone oleh penyidik Polda Metro Jaya dan disuruh hadir untuk hari ini, ya, untuk datang ke Polda Metro Jaya. Sehingga walaupun hujan-hujan begini, kita coba nih untuk datang. Kita lihat pemanggilannya ini apakah terkait dengan Egy Sujana dan atau ya pelimpahan berkas yang saya anggap kemarin sudah tahap 1, ya, mungkin ya. Kita menunggu tahap 2-nya. Tentunya ini kesempatan juga bagi kita Pradi Bersatu dan para pelapor untuk tetap bermohon agar tetap dilakukan penahanan deh, karena ini semakin melebar, apalagi lahirnya pelaporan-pelaporan yang Mas Roy CS itu melakukan kepada pelaporan terhadap para relawan, para pendukung Bapak Insinyur Jokowi. Ini melebar sekali nih. Ini nggak boleh dikasih kesempatan lagi nih untuk tidak dilakukan penahanan ini. Ini kami khawatir, ya, ini akan digoreng secara politik. Nah, ini kami khawatir sekali dengan hal itu, sehingga terjadi perang antar polarisasi dan perang antar anak bangsa. Tetapi apapun itu kita hadapi, dan kebetulan saya juga adalah kuasa daripada atau tim hukum dari para pelapor, YouTuber Nusantara dan beberapa relawan Jokowi. Nah, ada tambahan dari beliau adalah mewakili JPKP atau Maret sama-sama. Ya. Silakan Pak Suwadi. Jadi terima kasih. Kita juga memang belum tahu seperti tadi sudah disampaikan. Cuma dalam rangka untuk memenuhi semua hal-hal yang bersifat kepentingan hukum, kita tetap hadir, dan juga desakan untuk melakukan penahanan itu memang menjadi agenda kita juga, gitu ya. Karena kenapa? Kan saya pernah membuat tulisan di Tribun, ya, itu saya katakan bahwa salah satu orang tidak ditahan itu kan harus mentaati aturan. Aturannya itu adalah tidak mengulangi perbuatan yang sama di wilayah publik, di wilayah media. Tapi ini kan tetap dilakukan. Sehingga menurut pasal 21 ayat 3, ya, itu kan sebetulnya sudah dilanggar. Karena larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu dilakukan lagi secara terus-menerus dan bahkan masif. Dan sekarang malah melebar, ya. Bukan lagi kepada hal-hal yang substantif, tapi dia mencari alasan-alasan pembenar. Saya tahu ini tujuannya untuk buying time, ya. Dan tentunya kalau kita melihat paradigma seperti ini kan kelihatannya kurang elok, ya, di negara hukum. Makanya untuk menjamin suatu proses kepastian hukum, yang pertama yang kita minta secepatnya perkara ini dilimpahkan. Ya. Terus yang kedua dilimpahkan ke kejaksaan. Terus yang kedua lakukan penahanan. Ya. Karena tadi pasal 21 ayat 3 KUHP itu menjelaskan dengan terang dan jelas bahwa tidak boleh melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama. Nah, yang bersangkutan melakukan lagi dan terus melakukan lagi. Oleh karena itu, berdasarkan ajas hukum dan juga kita negara hukum, sangat tepat kalau dilakukan penahanan. Terima kasih. Dan saya tambahkan bahwa counter attack yang mereka lakukan dengan pelaporan itu adalah, kami menganggap bahwa itu adalah counter attack, karena biasanya seorang yang dilaporkan, ya, itu akan melaporkan balik untuk sebagian nilai bergening di situ. Tetapi nggak apa-apa, bahwa ini akan kita hadapi juga pelaporan-pelaporan Roy Suryo CS,
terhadap para pendukung Bapak Insinyur Jokowi. Kami sebagai tim hukum tetap berpegang teguh pada kebenaran bahwa apa yang dilakukan Mas Roy CS itu memang betul-betul adalah perbuatan yang fitnah keji yang dilakukan, karena ini kita di framing nih teman-teman, bahwa kita di framing bahwa ijazah itu palsu sementara pembanding tidak ada, tidak memegang asli. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang notabene tidak ada aslinya, kemudian kita katakan itu palsu? Nah, kalau memang ada palsunya mana? Tunjukin. Nah, ini dari potongan-potongan postingan-postingan dari teman-teman yang lain. Dan kalau Mas Roy sendiri itu memang dari Februari kok 2020 dia sudah memposting itu. Pasca setelah dijatuhkan hukuman kepada dia terkait stupa ya. Nah, tetapi apapun itu termasuk dengan Bang Rismon ya. Bang Rismon juga tidak memegang analog. Kemudian di forensik digital, ini kan sesuatu yang membuat publik bertanya-tanya, apa? Digital forensik ini bukan ukuran bagi analog loh, ya. Ini bukan yang disandingkan bahwa ada orang hamil diketahui ada di dalam di scan, kemudian ada anaknya di dalam dan lain-lain sebagainya. Ini bukan seperti itu. Ini adalah fisik. Nah, kalaupun misalkan scanan yang dibandingkan oleh yang dikatakan oleh Bang Rismon adalah bagi mengetahui kehamilan dan lain-lain sebagainya, itu kan juga harus ini kebetulan ada Pak Andi Kurniawan di sini juga adalah pelapor, jadi kita semua tergabung dari pelapor, dipanggil ya. Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Pak Andi Kurniawan juga. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Nah, kami di sini dipanggil lagi oleh Polda Metro Jaya. Tentu merespon situasi ya, merespon situasi beberapa waktu lalu ya, termasuk pertemuan antara Egy Sujana ya Pak Jokowi dengan Pak Egy Sujana, Pak Damai Lubis gitu. Nah, nampaknya ada kaitan gitu. ya. Nah, sehingga ya kami melakukan sesuatu ya selalu dengan prosedur hukum gitu. Ya. Itu yang kami jalani, ini adalah bagian dari prosedur hukum, termasuk menyikapi situasi yang terjadi baru-baru ini. Oke, Ya. jadi kan kemarin Pak Egy Sujana dan juga Damai Lubis mendatangi Pak Jokowi. Ya. Apakah dari pelapor ini akan mencabut laporannya ke depannya? Terus kan sampai saat ini kan belum diperiksa sebagai tersangka ya. Apakah akan mendesak Polri juga Polda Metro memanggil keduanya? Begini, kita melihat justru ini apa yang kita panggilkan ini belum tahu nih. Kita baru mau masuk nih ke dalam. Kita masuk dulu seperti apa. Kalau memang ini terkait Egy Sujana atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sudah menyampaikan sebelumnya bahwa maaf itu pasti diterima. Dan dibuktikan dengan diterimanya Egy Sujana dan Damai Lubis ya di kediaman Bapak, sehingga saya menganggap bahwa ketika kemudian ini memang ada hal-hal baik, kita tetap mendukung hal-hal yang baik itu. Kenapa enggak? Ya, gitu. Tapi kita tanyakan dulu ke penyidik, ada hal apa kami dipanggil hari ini? Nah, kami coba diskusikan apa sih? Nanti setelah itu kita doorstop lagi. Ya. Oke. Jadi gini lah. Kalau untuk klaster 1 barangkali kami fleksibel. Pendapat ya, pendapat ini ya. Pendapat. Saya sebagai kuasa itu juga masih berpendapat, masih berasumsi. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kan kalau di dalam hukum ya, kalau klaster 1 itu dugaan saya hanya mereka mengikut, bukan menjadi aktor di dalam persoalan ini. Kalau kita lihat kan aktornya 3 ya. Roy Suryo, Rismon dan Ipa. Teroris. Teroris ya. Ya, itu aktor. Kalau yang lain kan kalau di dalam pasal KUHP itu kalau yang lama ya 55 dan 56 ikut-ikut turut serta. Oke, Gitu. berarti Barangkali itu yang menjadi pertimbangan Pak Jokowi juga dan kita sebagai relawan dalam kaitannya. membuka peluang untuk mencabut laporan terhadap klaster pertama lagi. Peluang masih ada. Ada tapi caranya. nanti kita lihat. Ya. Mekanismenya ada, mekanismenya ada. Karena kan Ya. gini, ini kan masih wacana ini semua, ya. Pertemuan-pertemuan itu belum diwujudkan. Karena kalau memang diarahkan kepada RJ, ya, pelapor nanti kan akan datang ke sini, ya. Kami sebagai kuasa-kuasa nih, ya, nanti akan membuat perjanjian, kesepakatan, perdamaian. Karena bentuk RJ seperti itu.
Nah, kalau kesepakatan perdamaian itu sudah saling mengiyakan, seia sekata, berarti selesai. Klaster 1 terutama 2 orang yang sudah kita lihat, ya. Minta maaf. Barangkali ini selesai, perkara tidak berlanjut. Barangkali ini masih barangkali. Khusus untuk Ya. Egy Sujana. Egy Mungkin Sujana ya, dan- tapi- Ini Mbak, ini kan soal kemanusiaan gitu. Ya. Ya, Jadi kan Pak Jokowi juga menunjukkan berbesar hati kan menerima silaturahmi Bang Egy Sujana dan Bang Henry Lubis. Jadi menurut hemat kami ya kalau ini satu kebaikan kan, ini kan tanda-tanda kebaikan Betul, ini. betul. Ya. Setuju Ada saya. silaturahmi, ada soal kemanusiaan, ada pertemuan antara dua tokoh. Pak Jokowi punya mahakarya besar untuk bangsa ini selama 2 periode gitu. Pak Egy Sujana juga sebagai salah seorang aktor ya dalam banyak perjalanan politik bangsa ini. Saya kira itu pertemuan dua tokoh ini insya Allah membawa kebaikan lah untuk bangsa ini dan itu harapan kita. Jadi ini soal kemanusiaan lah yang Oke. perlu kita- soal trust. soal trust gitu betul sekali. Oke, kami akan diskusi ke dalam. Oke, siap. Sebentar ketika kami keluar, apa hasilnya kami akan sampaikan lagi kepada teman-teman. Oke? Oke, terima Terima kasih kasih, ya. Bang Ade. Oke. Ada yang dibawa nggak? Belum, karena kita belum tahu apa yang dipanggilkan ya. Oke? Oke. Terima kasih Bang Ade. Oke.